Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan sesi kelima atau kajian bagian kelima ya, yang membahas tentang dakwah tauhid para nabi dan rasul, yang mana pada pertemuan yang lalu, ini keenam ya, keenam, kita membahas tentang dakwah tauhid para nabi yang kita urutkan berdasarkan para rasul yang dijuluki dengan ulul azmi minar rusul. Telah berlalu pembahasan kita tentang dakwah tauhidnya Nabi Nuh. Kemudian setelah itu kita pun membahas tentang dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa, dan sekarang yang kelima berarti ya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dakwah tauhid ini tidak terbatas hanya pada 5 nabi dan rasul tersebut yang sebagian ulama menyebutnya sebagai ulul azmi minar rusul ya, bahwa yang kelima 5 nabi dan rasul tersebut itulah yang dimaksud dengan ulul azmi minar rusul. Begitu pendapat jumhur ulama. Nah, tentu karena pertemuan ini ada batasnya, terbatas, dan juga penjelasannya pun penjelasan ringkas, hanya 1 kali pertemuan tiap kisah para nabi, tiap kisah rasul yang diantara termasuk rasul ulul azmi minar rasul. Tentu 1 jam itu hanya globalnya saja, tidak secara rinci. Oleh karena itu kita fokuskan pada 5 ulul azmi minar rasul ini, yang mana mereka dijuluki sebagai ulul azmi minar rasul karena merupakan para nabi dan rasul yang paling sangat tegar dalam berdakwah, dalam menegakkan Islam. Nah, kemudian juga telah berlalu pembahasan kita bahwa kesimpulan dakwah mereka adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Telah kami utus rasul pada setiap umat itu, nggak mesti 1 orang. Apa dakwah mereka? Dakwah mereka adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut atau segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Dari sana dapat kita ketahui, teman-teman sekalian, bahwasannya para nabi dan rasul, sebagaimana yang kita rasakan, kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dakwah beliau tidak hanya sebatas pada tauhid. Demikian juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Apa yang mereka ajarkan bukan hanya sebatas tauhid. Tentu di sana mereka mengajarkan tentang tata cara akhlak yang baik kepada orang tua, karena setiap nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa taala di antara dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang
pentingnya tauhid, tentang difardukannya, tentang diwajibkannya, tentang ditetapkannya pentingnya tauhid bagi seluruh umat manusia, maka setelah itu Allah pun memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah menetapkan, ya, mewajibkan bahwasanya janganlah kamu sekalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian lanjutan ayatnya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka hendaklah kamu sekalian berbuat baik. Maka tidaklah ada nabi dan rasul melainkan mereka adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga kaum salafus saleh. Mereka pun mendengarkan tentang nasihat dari Rasulullah SAW. Mereka kaum salafus saleh itu adalah orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW. Makanya di antara hal yang menonjol dari kaum salaf adalah mereka itu berbakti kepada orang tua. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebagaimana kebanyakan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, yakni masuk Islam ketika telah dewasa. Jadi dalam artian sebelum masuk Islam mereka bukan orang Islam, sama dengan orang-orang jahiliyah yang lain, ya, masih kufur. Ketika Sa'ad ini masuk Islam, maka ibunya belum masuk Islam ketika itu. Maka di antara cara ibunya agar anaknya tidak masuk Islam, karena begitulah orang-orang kafir, tidak suka ketika melihat ada orang masuk ke dalam agama Islam. Mereka akan berusaha untuk mengembalikan kembali orang-orang yang masuk Islam itu menjadi kufur. Apalagi ini anaknya sendiri kan, ibunya Sa'ad belum masuk Islam. Maka di antara yang dikatakan oleh ibunya kepada Sa'ad, ibunya mengatakan bahwa, wahai Sa'ad, yang maknanya tentu maknanya ya, bahwa saya mendengar bahwa temanmu itu, ya, ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, itu menekankan untuk berbakti kepada orang tua. Maka kata ibunya, kalau begitu kau keluar dari agamanya Muhammad SAW, katanya gitu. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir aja tahu betapa ketika itu dakwah Islam, di masa dakwah Islam di Mekah itu menekankan berbakti kepada orang tua, akhlak yang baik. Di antara akhlak yang paling baik adalah berbakti kepada orang tua. Ya, tentu karena dia orang kafir, nih, ibunya Sa'ad ketika itu nggak tahu bahwasanya kebaktian itu terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, nih, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Maka tentu nggak ditaati, dan tidak mentaatinya pun itu pun ada ilmunya dan diajarkan oleh Rasul bahwa meskipun kedua orang tua kalian itu masih kafir, tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua tersebut. Ya. Baik, kita langsung ke pembahasan tentang dakwah tauhidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sedikit membahas tentang masalah itu adalah untuk memberitahukan bahwasanya, mengingatkan kembali bahwa dakwah tauhid ini yang betul-betul digencarkan oleh para nabi dan rasul bukan berarti mereka tidak mendakwahkan yang lain. Ketika Allah pun berfirman, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus rasul pada setiap umat, dan dakwah mereka, kata Allah, adalah sembahlah oleh kalian Allah dan jauhi taghut. Ini kan tauhid. Enggak, di ayat tersebut tidak disebutkan tentang kebaktian kepada orang tua, tentang wajibnya sholat. Di ayat tersebut tidak menyebutkan perintah-perintah syariat Allah yang lainnya. Bukan berarti tidak ada, begitu maksudnya itu. Demikian juga nabi dan rasul yang lain. Ketika Allah memperkenalkan kepada kita mereka fokus pada dakwah tauhid, artinya adalah prioritas mereka yang sangat ditekankan oleh mereka, bahwa tauhidlah yang betul-betul ditekankan, termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita akan bahas di sini tentang bagaimana dakwah tauhidnya Rasul SAW. Tentu ini pembahasan yang sangat panjang seharusnya. Makanya ketika misalkan kita mengikuti suatu kajian rutin membahas tentang kitab usul salasah, kemudian kitab
kitab tauhid, kitab-kitab akidah dari Ahlus Sunnah, dari para ulama Ahlus Sunnah yang lain, itu merupakan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah tauhidnya Rasul, ya, yang dibahas berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun belum juga selesai. Nah, tentu yang kita bahas hanya dalam waktu beberapa menit ini, ya, bahkan kurang dari sejam. Ini saya akan menyebutkan bagaimana keadaan dahulu tatkala Rasulullah mendakwahkan tauhid ini. Ya, dimulai dari insya Allah kita akan sedikit membahas tentang fase ketika Rasulullah di Mekah, dakwah di Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah, kemudian ketika dakwah di Madinah. Baik, langsung kita bahas ya secara global tentang dakwah tauhidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah, ketika pertama kali dakwah di Mekah, ketika asal pertama kali dakwah di Mekah, beliau sekitar 13 tahun. Itu sebagaimana dinukil oleh para ulama Ahlus Sunnah dan juga apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi Al-Madkhali sebagaimana dalam kitab yang sedang saya baca ini. Ya, ada 2 kitab yang jadi rujukan saya. Tentu dari kitab ini akan ada rujukan-rujukan kitab yang lain, karena begitulah para ulama saling merujuk pada kitab satu dengan kitab yang lain untuk menunjukkan bahwasanya mereka tidak berpikir sendiri gitu ya. Mereka bersama dengan jamaah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu ilmunya itu. Baik. Bahwasanya Rasulullah sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun dakwah di fase dakwah Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Itu la yakal wa la yamal sabiran ala kulli alwanil adha fi sabili nashril mabda'. Intinya adalah 13 tahun beliau tidak bosan. Kemudian beliau bersabar dan terus mengerahkan berbagai macam kemampuan untuk tetap terus-menerus menyebarkan dakwah Islam. Dan pondasi dakwah Islam ini yakni dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid. Di sini pun akan dibawakan, ya, saya akan bacakan juga bagaimana tatkala keadaan Rasulullah di awal mula berdakwah dengan dakwah Islam ini. Apabila kita melihat sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW ketika beliau dakwah di Mekah, ada 3 tahun pertama semenjak Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dengan melalui wahyu pertama yakni surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai 5. Itu beliau mulai berdakwah, tetapi dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi ini ada yang terekam, ya, terekam dalam suatu riwayat. Di antaranya adalah kisah tentang Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu yang dulunya dia belum masuk Islam, ya. Kata Amr bin Abasah bahwasanya dahulu aku ketika di masa jahiliyah dan ketika beliau pun masih orang jahiliyah ini telah berpikir bahwasanya manusia ketika itu orang Arab sekitar Mekah ala dhalalah, berada dalam kesesatan. Jadi ada, ya, dalam suatu keadaan orang sesat pun merasa dirinya sesat gitu, nyadar bahwa dirinya itu sesat. Nah, ini Amr bin Abbas As-Sulami ini ketika masih dalam keadaan jahiliyah merasa bahwasanya manusia di sekitar saya, orang kafir Quraisy di Mekah, itu ala dhalalah, di atas kesesatan. Wa anhum laysu ala syai', mereka itu gak ada apa-apanya ketika itu, nggak berharga gitu, orangnya kayak gitu. Mereka menyembah berhala-berhala, kata Amr. Namun ketika itu, aku, kata Amr, mendengar ada seorang laki-laki di Mekah, di kota Mekah, yang sedang mengabarkan suatu kabar penting. Kemudian aku pun mengendarai kendaraanku, ya, tunggangan, ya, hewan tunggangan. Dan aku pun menghadap kepada orang tersebut. Tiba-tiba itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mustakhfiya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi 3 tahun pertama ini belum sembunyi-sembunyi, nggak terang-terangan, dari rumah ke rumah dan sebagainya, sembunyi-sembunyi, ya, terang-terangan. Jur'aan alaihi qaumuhu fatalattaftu. Kenapa perlu sembunyi-sembunyi? Karena memang kaumnya, beliau berada di tengah-tengah lautan orang-orang jahiliyah, begitu banyak cuma sendiri dakwah ketika itu. Ditemani istrinya tercinta Khadijah. Tentu kan nggak terus-terusan ngikut, istrinya perempuan, tentu ada batasannya.
maka beliau sembunyi-sembunyi. Nah, ini Amr bin Abbasah itu menemui beliau dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Rasul dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka fatalataftu katanya. Kenapa Rasulullah sembunyi-sembunyi? Karena kaumnya mengusirnya, mengancamnya dan sebagainya. Maka aku pun merasa kasihan. Maka aku pun masuk kepada beliau ke ruangan tempat beliau sedang berdakwah atau tempat diam di kota Mekah. Maka aku katakan kepada beliau, ma anta, kamu itu apa? Bukan man anta dalam bahasa Arab, kamu siapa? Bukan, karena udah tahu ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkenal ketika itu. Cuman pertanyaannya itu yang maksud dari pertanyaan Amr ini adalah bahwasanya engkau itu sebagai apa gitu. Maka Rasul pun mengatakan ana nabi. Apa nabi itu, kata Amr. Kemudian kata Rasul, arsalani Allah telah mengutusku. Begitu ya. Dengan tugas apakah Allah mengutus engkau, kata Amr. Maka kata Rasulullah, arsalani bisilatil arham wa kasril awthan wa ayyuhidallaha la yusyriku bi syai'a. Allah mengutusku, memberikan tugas risalah kepadaku untuk mendakwahkan agar silatul arham, silaturahim. Gitu ya. Pertama yang sangat diagungkan oleh orang Arab ketika itu adalah silaturahmi. Istilahnya silaturahmi, yang benar itu silaturahim. Jadi menyambung hubungan kekerabatan, bukan hubungan orang yang bukan kerabat kita, silaturahim yang benar maknanya itu ya. Tapi yang benar itu orang kerabat kita yang masih ada hubungan kekeluargaan, nah kita sambung, kita kunjungi dan sebagainya gitu ya, silaturahim. Nah inilah yang akan mendapatkan pahala, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezeki. Itu silaturahim, itu yang dimaksud, bukan silaturahim pertemuan alumni itu ya, alumni sekolah. Kadang itu disebutkan kan silaturahmi alumni gitu kan. Nah itu mungkin cuman latah saja pakai bahasa silaturahmi, tapi maksudnya adalah cuman pertemuan biasa. Adapun silaturahim yang mendapatkan faidah yang sangat besar dan didakwahkan oleh Rasul ini adalah menyambung hubungan kekerabatan yang masih keluarga family kita gitu ya. Nah, itulah Allah mengutusku, kata Rasul, untuk menyambung silaturahim. Kemudian menghancurkan berhala-berhala. Dan untuk agar Allah disembah. Hanya Allah saja, tanpa disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, ini tauhid. Gitu ya. Dan juga ini sebagai dalil bahwa Rasul ketika mendakwahkan tauhid, yang merupakan pokok dakwah beliau, juga beliau pun mendakwahkan hal-hal yang lain yang merupakan konsekuensi dari dakwah tauhid itu. Maka di sini ada hal penting nih, ada kaidah penting. Tidaklah ada seorang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, melainkan pasti dia akan menjadi orang yang paling kuat dalam menyambung hubungan silaturahim. Ya. Dan sewajib-wajibnya silaturahim adalah kepada orang tua. Ya, kepada adik silaturahim, kepada paman, kepada kakek, itu silaturahim. Ya, yang paling penting diantaranya, kan ada urutannya juga ya amal-amal itu. Kepada orang tua. Begitu. Nah, maka dari itu, teman-teman, a'azani Allah wa iyyakum, semoga Allah memuliakan saya dan juga antum semua. Bahwa ketahuilah bahwasanya konsekuensi dari tauhid yang benar itu akan menjadikan kita orang yang sangat bagus terhadap keluarga kita. Ini kaidah penting ya. Jadi jangan sampai ada yang kayak gini, oh dia mah akidahnya bagus tapi akhlaknya jelek. Nah ini keliru sebenarnya penyebutan seperti itu. Ketika akhlaknya jelek, ketahuilah berarti ada sesuatu kekurangan dalam akidah tauhidnya. Ya. Kalau begini mungkin ya, dia ilmu tauhidnya bagus, mantap, tapi akhlaknya jelek, itu mungkin. Kenapa? Karena ada orang berilmu tapi nggak diamalkan, akhirnya akhlaknya jelek. Dia cuma sebatas teori yang berputar di otaknya gitu ya. Maka kita memohon kepada Allah agar tidak termasuk orang yang ilmunya banyak tapi amal sedikit atau tidak mengamalkan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Justru ilmu tersebut kelak akan menjadi yang akan menjadikan dia sangat berat menghadapi hisab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah ini salah satu dalil riwayat pertama tentang bagaimana Rasulullah ketika dalam keadaan dakwah sembunyi-sembunyi. Tentu ini dakwah di Mekah. Ya, dakwah di Mekah. Karena setelah itu, dan itu pun awal-awal tahun,
Karena setelah itu Rasulullah diperintahkan untuk terang-terangan. Setelah 3 tahun awal dakwah, beliau diperintah oleh Allah untuk dakwah terang-terangan sampai sekarang. Ya, makanya ini alhamdulillah di antara hikmahnya ya, meskipun saya di studio gitu ya di sini, karena memang belum ada izin di masjid studio, tapi tetap terang-terangan. Karena apa? Karena pakai media sosial ini bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Kalau ada perkataan yang isinya kesesatan, kan ada rekamannya sebagai bukti. Tapi kita berusaha untuk senantiasa membawakan dalil gitu ya. Baik. Karena di antara ciri, teman-teman sekalian ya, di antara ciri dakwah yang menyesatkan itu sembunyi-sembunyi sebenarnya. Nah, adapun Rasulullah dahulu, karena memang keadaan kan tadi jura'a alaihi qaumu, kata Amr bin Abasah, karena ketika itu kaum yang meneror beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kalau dulu ada di suatu rumah salah seorang sahabat Rasul namanya Al-Arqam, Ibnu Abil Arqam. Nah, di sanalah beliau sembunyi-sembunyi. Tapi setelah itu 3 tahun kemudian diperintah untuk terang-terangan apapun yang terjadi. Nah, alhamdulillah sekarang kita pun terang-terangan ya melalui alat yang emang disesuaikan dengan zaman. Apalagi keadaan pandemi seperti ini gitu ya, belum diizinkan untuk di masjid, di sebagian besar masjid. Baik. Nah, itulah salah satunya. Bagaimana ketika di fase Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu dakwah tauhid, ya. Kemudian masih di fase Mekah, saya bacakan satu kisah lagi ya tentang ketika itu sampai ini dakwah beliau itu dikenal sampai keluar kota Mekah ya, sampai ke benua Afrika, di suatu daerah kerajaan Habasyah. Di sana bukan orang Arab lagi ya. Di sana orang-orang Afrika, sebagaimana kebanyakan Afrika ya, Afrika Tengah dan sebagainya ya, berkulit hitam itu, di antaranya ada suatu kerajaan Habasyah ya. Ada seorang raja dari kerajaan Habasyah, biasanya dijuluki raja Habasyah itu dengan raja Najasyi. Ya, kalau di Mesir kan julukannya Firaun, itu julukan untuk raja-raja Mesir itu Firaun. Tapi kalau di Persia itu Kisra. Tapi kalau di kerajaan Imperium Romawi itu disebut Kaisar. Nah, kalau di Habasyah, di Afrika ini, kalau sekarang itu Ethiopia ya, daerah Ethiopia, itu julukannya itu Najasyi, An-Najasyi. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya ketika di Mekah itu tekanan orang-orang kafir begitu kuat sehingga Rasulullah mengizinkan kepada sebagian sahabatnya untuk keluar dari kota Mekah mencari tempat yang aman agar bisa beragama dengan tenang. Maka di antara yang hijrah keluar dari Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi Rasulullah masih aman. Jadi Rasulullah belum hijrah. Kenapa belum diizinkan oleh Allah? Karena beliau masih bisa di sana berdakwah. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu ada yang sampai dibunuh, disiksa dan sebagainya. Maka diizinkan bagi orang yang tidak memiliki pelindung ya di sana di Mekah untuk hijrah. Karena Rasulullah dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Jadi orang-orang Mekah itu masih ada yang seperti itu ya, adat seperti itu. Jadi kalau dari keluarga terhormat itu nggak berani mereka. Nggak berani menyakiti. Di antara keluarga terhormat itu Bani Hashim ya, ini Rasulullah. Makanya Rasulullah nggak dibunuh di Mekah. Ya, di awal-awal dakwah bertahun-tahun nggak dibunuh. Padahal bisa aja mereka mau kalau hendak membunuh. Tapi akhirnya nanti mereka juga berusaha untuk membunuh dan Allah selamatkan beliau. Nah, di awal-awalnya ini Rasulullah dilindungi oleh keluarganya. Di antaranya adalah Abu Thalib, pamannya beliau. Ya, meskipun nggak masuk Islam, tapi kuat dalam melindungi Rasulullah. Di antaranya juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kan sahabatnya Rasul. Itu dilindungi oleh kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagainya. Adapun orang-orang Islam yang lemah, yang di sana itu biasa, istilah kita golongan rakyat jelata gitu ya, disiksa, dibunuh, sampai pada kejadiannya keluarga Ammar bin Yasir. Kedua orang tuanya kan dibunuh ya, bapaknya Ammar, kemudian ibunya Ammar namanya Sumayyah itu dibunuh. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir bukan asal orang Mekah ketika itu. Makanya dia nggak punya pelindung, nggak punya keluarga yang melindungi, akhirnya disiksa lah beliau.
Dan Rasulullah bersabda kepada keluarga Ammar ini, "Isbir ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Ammar bin Yasir, wahai keluarga Yasir, karena tempatmu nanti adalah di surga. Karena maw'idakumul jannah, maw'id itu tempat yang dijanjikan. Tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Indah. Ya, langsung sebutkan keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, rahimakumullah, ada kelompok pertama yang akhirnya hijrah ke Habasyah. Yang ketika itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ya, Ja'far Abu Thalib ke Habasyah. Maka orang-orang kafir pun mengutus utusan untuk mengejar. Karena hijrahnya sembunyi-sembunyi ini. Ja'far bin Abu Thalib dan teman-temannya sama teman-temannya yang lain itu sembunyi-sembunyi. Tapi ketika telah sampai di Habasyah, orang-orang kafir Quraisy nggak rela. Ada orang-orang Quraisy di sana, orang Mekah yang masuk Islam kabur ke negeri orang, maka dikejarlah. Maka diutuslah Amru bin Al-As. Kalau tadi Amr bin Abasah ya banyak berarti yang namanya Amr ini. Kalau sekarang Amr bin As. Amr bin As diutus. Amr bin As itu orang yang cerdik, hebat, pandai, dan ahli perang. Diutus oleh pembesar Quraisy, kafir Quraisy, untuk mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Maka sampailah di Habasyah dan datanglah Amr bin As kepada Raja Najasyi. Kemudian Amr bin As menghasut Raja Najasyi agar mau mengusir kaum muslimin yang hijrah ke kerajaan mereka agar dikembalikan ke Mekah. Kata Amr bin As, "Wahai Malik, wahai raja," ya Malik, al-Malik itu bahasa Arab artinya raja, "sesungguhnya telah murtad soba'a ila baladika minna gilmanun sufaha." Sungguh ada anak-anak muda yang telah murtad, bahasa terjemah kitanya, murtad dari agama kami, agama kekafiran mereka. Dan kemudian lari ke negeri engkau. Mereka itu gilmanun sufaha, anak-anak muda, ya, atau bahasa terjemah bebasnya itu bocah-bocah. Bocah-bocah yang sufaha, bocah-bocah yang belum sempurna akalnya, belum akil balik. Gitu. Maksudnya untuk menghina saja, karena emang ketika itu pemuda sih pemuda, tapi nggak sampai berupa bocah gitu ya. Bukan besarnya bukan seumur anak-anak bocah, anak kecil, enggak. Ja'far bin Abu Thalib udah dewasa meskipun ketika itu nggak tua, jadi masih pemuda. Karena memang teman-teman sekalian, kebanyakan pengikut Rasul di dakwah pertama kali dakwah Islam gitu ya, kebanyakannya itu para pemuda. Di antaranya ini. Makanya disebut itu bocah-bocah itu datang. Bocah-bocah sufaha. Yang bodoh kalau bahasa kitanya ya, mohon maaf. Karena itulah tuduhan mereka. Agar menunjukkan bahwasanya mereka masuk Islam itu karena kebodohan, bukan karena hasil mikir cari kebenaran. Itu tuduhan Amr bin As ketika itu yang masih kafir. Kemudian faragu qaumahum, kata Amr. Mereka meninggalkan kaum mereka. Nyeleneh gitu, keluar meninggalkan kaum mereka. Dan mereka ketika keluar dari kaum mereka, kami orang-orang kafir Quraisy di sana, orang-orang musyrik Mekah, mereka keluar dari agama kami, tapi juga enggak ngikutin agama engkau wahai raja, karena Najasyi ini adalah orang Kristen, orang Nasrani. Enggak masuk agama engkau juga. Mereka datang dengan agama yang baru, ya, bidinin mubtadi'. Agama yang baru, padahal ini agama para nabi dan rasul. Begitulah tuduhan-tuduhan. Sama seperti kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang komitmen ingin mengikuti kaum salafus saleh, itu banyak orang yang menuduh bahwa kita ini ajaran baru. Ya mungkin yang dimaksud mungkin baru mereka kenal gitu ya. Padahal ini ajarannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah jalannya para nabi dan rasul. La na'rifu nahnu wala anta. Kami nggak tahu ajaran itu dan kamu juga nggak tahu, kata Amr. Kemudian Najasyi ini raja yang cerdas. Yang namanya raja dulu benar-benar cerdas, gitu ya. Orang-orang pilihan. Nggak langsung percaya nih Raja Najasyi. Tapi dia langsung memanggil kaum muslimin yang hijrah ke negeri mereka. Kemudian bertanya kepada kaum muslimin, agama apakah, kata Najasyi. Agama apakah yang kalian dengan sengaja meninggalkan kaum kalian, sehingga kalian pun memperjuangkan agama baru kalian ini. Jadi agama apa intinya gitu ya.
Dan juga kalian kenapa meninggalkan agama kaum kalian, kemudian masuk kepada agama yang tidak diketahui? Kalian gak masuk kepada agamaku, agama Kristen, dan juga tidak kepada agama apapun di dunia ini, katanya, kata Raja Najasyi. Karena baru tahu, karena tahunya nih Raja Najasyi tentang agamanya orang Islam yang hijrah ke negerinya itu adalah agama yang tidak dikenal. Karena apa? Dia tahunya dari dari Amr bin As tadi yang menghasut. Begitulah ya, dari dulu memang kayak gitu. Dari dahulu orang-orang kafir di luar sana melihat Islam itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Makanya kalau sekarang kan dikenalnya teroris gitu kan. Karena mereka tahu Islam dari orang yang membenci Islam. Gitu ya. Sumbernya dari orang yang membenci Islam. Nah, ini Najasyi dulu seperti itu, tapi orang Najasyi ini pintar. Langsung tabayun istilah kitanya, langsung cek and recheck, langsung nanya ke orangnya. Akhirnya Ja'far pun menjelaskan, Ja'far bin Abi Thalib ya, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan kepada raja, wahai raja, kami adalah suatu kaum dahulu dari kalangan jahiliyah. Kami dahulu menyembah patung, kemudian memakan bangkai. Makan bangkai, maksudnya hewan sembelihan mereka kan nggak dengan nama Allah, itu kan dianggap bangkai, gitu ya. Kami memakan bangkai, kemudian mengerjakan hal-hal yang jorok, yang keji. Kami memutus tali silaturahim. Kami berbuat jelek kepada tetangga. Orang yang kuat di antara kami, kata Ja'far, itu memakan orang yang lemah di antara kami. Yang kuat itu memakan yang lemah. Ya, ini maknanya umum, maksudnya menzolimi, merampas dan sebagainya. Jadi nggak ada harganya rakyat jelata itu. Fakuna ala dzalika hatta. Kami seperti itu terus di masa jahiliyah dan ketika sebagai orang jahiliyah sampai akhirnya Allah mengutus kepada kami seorang rasul. Dan kami pun mengetahui nasab rasul tersebut. Kami kenal. Nah, dan kami tahu kejujuran orang tersebut yang dijadikan oleh rasul itu. Dan kami tahu tentang amanatnya orang tersebut. Jadi bersikap amanat gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kan amanat itu memegang, betul-betul menjaga amanat gitu ya. Jujur, tidak berkhianat. Wa afafahu, dan betapa orang tersebut yang dijadikan rasul itu adalah orang yang menjaga diri dari hal-hal yang keji, yang jorok dan sebagainya, akhlak-akhlak yang jelek. Jadi di sini ada faedah yang penting. Bahwasanya orang yang menjadi pendakwah itu selayaknya dikenal. Nggak tiba-tiba muncul jreng gitu ya. Ini tiba-tiba kok jadi orang terkenal hebat mendakwahkan agama Islam, siapa dia? Nah, ketika kita mempertanyakan kok siapa dia, itu bagus dan wajar. Ya. Dan wajar. Karena seharusnya orang-orang yang mendakwahkan Islam itu diketahui latar belakangnya, harusnya jangan tiba-tiba ada gitu ya. Nah, makanya ini pun bahkan Nabi Muhammad pun dahulu seperti itu. Na'rifu, kata Ja'far bin Abi Thalib, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu. Kami mengenalnya. Jadi orang yang dijadikan rasul tersebut kami mengenal. Dia itu orang baik, latar belakangnya baik, dari keluarga baik-baik dan sebagainya. Begitu ya. Fada'ana ilallah walin wahid. Maka orang tersebut, maksudnya rasul pun, beliau yang kami kenal itu pun menyeru kami untuk kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan menyuruh kami, mengajak kami untuk melepaskan, untuk menjauhkan, untuk keluar dari apa yang telah kami berada di dalamnya berupa kesyirikan, ya, berupa penyembahan terhadap nenek moyang, kata Ja'far dan sebagainya, dan seterusnya. Di sini teman-teman sekalian dapat kita ketahui lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika berdakwah adalah mendakwahkan tauhid, bahkan sampai dakwah tauhid beliau juga terdengar oleh orang luar negeri gitu ya. Ini kan Najasyi ini sebagaimana tadi saya sebutkan di daerah Afrika, itu Ethiopia kalau sekarang ya, daerah Afrika berkulit hitam. Bukan Afrika Utara. Afrika Utara kan orang-orang Arab, Mesir, bukan Afrika, Aljazair, Tunisia. Ini Afrika Tengah ke bawah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, lihat di sini Ja'far pun ketika mengenalkan tentang Islam ini, beliau mengenalkan tentang dakwah Rasulullah itu mendakwahkan tauhid. Dan nanti setelah itu kan beliau tetap berdialog, kemudian menjelaskan bahwasanya kami diajak untuk menyambung tali silaturahim sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, maka dari itu ini pun menjadi dalil bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bahkan tatkala Ja'far bin Abi Thalib hendak memperkenalkan dakwah Rasul ketika di Mekah adalah dakwah tauhid. Ya, adalah dakwah tauhid. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, ketika di Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah beliau semakin lama semakin banyak pemeluknya. Ya. Bismillah. Semakin beliau lama berdakwah semakin banyak pemeluknya. Karena begitulah dakwah tauhid. Dakwah salafiyah, dakwah tauhid ini kata para ulama pasti semakin lama semakin banyak pengikutnya, pasti. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan apabila kita berdakwah semakin banyak, semakin lama semakin berpulang pengikut dakwah ini, maka dipertanyakan dakwahnya ada sesuatu nih yang keliru. Karena dakwah tauhid secara fitrah, ya, dari zaman ke zaman semakin didakwahkan akan semakin banyak pengikutnya. Akan semakin banyak. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulu berdakwah, semakin berdakwah semakin banyak. Yang tadinya sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, hanya orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah saja, sampai akhirnya pada keadaan tatkala semakin banyak yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya para penguasa Mekah, kota Mekah ketika itu merasa terancam. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa bahkan sampai membunuh Rasulullah misalkan, belum bisa. Kenapa? Karena ada Abu Thalib ketika itu, pamannya, seorang tokoh pembesar di Mekah, itu meskipun nggak mengikuti agama Islam tapi melindungi. Dari zaman dahulu juga ada yang seperti itu, ya. Ada orang yang tidak mengikuti kebenaran tapi mengikuti para pejuang kebenaran. Jadi ada keadaan tatkala orang itu nggak ngikutin dakwah kita, tapi dia mau bantu. Ada. Dahulu juga kepada Rasulullah seperti itu. Yakni Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya Rasul yang betul-betul sangat melindungi Rasulullah. Sampai kaum kafir Quraisy di dalam sejarah sebutkan tidak ada yang berani menyakiti jasadnya Rasulullah selama Abu Thalib masih ada. Jadi kalau kita mendengar misalkan ada Rasulullah pernah diludahi gitu ya. Kemudian Rasulullah ketika sujud pernah dilempar jeroan onta gitu, jeroan onta, ya. Onta kan habis disembelih, habis jeroannya kan bau gitu kan. Dilemparin kepada Rasulullah, dituangkan ke punggung Rasulullah yang sedang sujud di pinggir Ka'bah ketika itu. Nah, itu terjadi ketika sudah tidak ada Abu Thalib. Sebelum itu nggak ada yang berani mengusik Rasulullah, cuman ngomong di belakang saja. Nah, ketika itu Rasulullah gencar berdakwah. Kemudian mikirlah kaum kafir Quraisy gimana caranya membendung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka merapat, para tokoh ini rapat mencari orang yang paling a'lamukum bis-sihr wal kahanah wa syi'r falyati hadzal rajul alladzi farraqa jama'atana. Ketika mereka berkumpul para tokoh kafir Quraisy ini, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama melalui jalan hadis Jabir bin Abdullah, di sini dikatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ngumpul. Kemudian ketika itu orang-orang kafir itu kemudian mengumpulkan para tokoh, kemudian bertanya kepada mereka, "Unzuru a'lamukum bis-sihr wal kahana." Perhatikan di antara kalian, siapakah di antara kalian yang paling tahu tentang sihir, tentang perdukunan, tentang syair juga. Syair, ya, syair dalam bahasa Indonesia, jadi kata-kata yang indah, bagaimana cara melantunkan kata-kata yang indah, yang memukau. Nah, cari siapa di antara kalian yang ahli itu. Untuk apa? Untuk mendatangi hadzal rajulul ladzi farraqa jama'atana wa syattata syamlana wa abadinana. Untuk mendatangi laki-laki ini, ya. Laki-laki ini siapa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih di antara kalian siapa yang ahli. Untuk apa? Untuk diplomasi, bahasa kitanya, ya. Untuk berdiplomasi, untuk mendatangi laki-laki ini, yakni Nabi Muhammad SAW, kata orang-orang kafir Quraisy, yang mana Nabi Muhammad itu
telah memecah belah persatuan kami, kemudian mencerai-beraikan ikatan hubungan kita antara satu dengan yang lainnya, kemudian yang telah mencela agama kami, katanya. Ini tentu tuduhan-tuduhan. Maka dari sini dapat kita ketahui juga bahwasannya bahwasanya ternyata dari zaman dahulu ya, bahwa seringkali dakwah tauhid ini dituduh memecah belah umat. Maka akhirnya di antara mereka bersepakat untuk memilih Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah bin Rabi'ah ini adalah salah satu orang jahiliyah yang paling pintar dalam bersyair, paling pintar dalam berceramah, berpidato, berorator, dan juga tahu sahir. Sahir itu apa? Tahu sihir ya, magic dan perdukunan. Maka akhirnya dia, Utsbah bin Rabi'ah ini diutus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutus kepada Rasulullah, dan terjadilah dialog dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara akhirnya dengan kata-kata yang manisnya Utsbah bin Rabi'ah. Nah ini perlu saya tekankan lagi, kenapa kok ada dialog gitu ya? Kok berbuat baik orang Quraisy ini nggak langsung saja menyerang Nabi Muhammad? Karena apa? Karena tadi kan disebutkan bahwa Nabi Muhammad masih punya tokoh Quraisy yang melindungi beliau, yakni pamannya sendiri, yakni Abu Thalib. Makanya dengan cara dialog, dibaik-baikin gitu orang kafir Quraisy. Datanglah Utsbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah, kemudian dialog dengan dialog yang sangat penuh dengan disertai bahasa yang sangat betul-betul memukau ya. Di antara yang ditawarkan oleh Utsbah bin Rabi'ah, yang mana dia itu kunyahnya adalah Abul Walid. Ini Utbah menawarkan kepada Rasulullah ketika setelah dialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara isi dialognya, ya bukan setelah tapi masih dialog. Di antara isi dialognya kata Utbah, Ayyuhar rajul, in kana innama bikal hajah jama'na kalaka hatta takuna agna Quraisy rajula. Seandainya, ini terjemah bebasnya adalah seandainya wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya yang engkau inginkan dari sikap engkau ini, dakwah kesana kemari, itu mendakwahkan tauhid dan sebagainya, karena ingin menjadi orang yang paling kaya agar dapat uang dan sebagainya, maka nanti kami, kata Utsbah, kami ini para tokoh Quraisy akan mengumpulkan harta dan kami serahkan secara cuma-cuma kepada engkau, sehingga engkaulah yang paling kaya. Biar lebih kaya dari kami nggak apa-apa, ya terjemah bebasnya. Biar engkau yang jadi kaya, tapi jangan dakwah, intinya gitu. Nah, kalau itu yang kau inginkan, jadi orang yang paling kaya, kami kumpulkanlah harta kami. Yang penting kamu jangan mendakwahkan tauhid, jangan mendakwahkan Islam. Nah, itu pilihan yang pertama. Kemudian kata Utsbah, wa in kana innama bika anba'ah fakhtar ayyanisa'in Quraisy fal nuzawwijaka 10. Kalau seandainya engkau ini seperti ini melakukan hal-hal dakwah ini karena ingin nikah gitu ya, karena ada kebutuhan biologis, pengen nikahin perempuan gitu ya, maka kami, kata Utsbah, sebagai perwakilan dari orang-orang kafir Quraisy, kami akan mengumpulkan para perempuan yang paling cantik dari kalangan Quraisy. Itu suku Quraisy ini yang paling sangat disegani di kalangan orang Arab di sana. Dan di seluruh Arab, Quraisy itu kabilah yang paling sangat disegani. Nah, kami kumpulkan perempuan-perempuan Quraisy yang paling bagus, paling ajmal, paling cantik. Kemudian kami akan kawinkan engkau dengan 10. Bukan cuma 1 gitu. Itu nawarinya 10 langsung kawin ini. Orang jahiliyah kan ya. Orang jahiliyah dulu kayak gitu. Nah, maka dan juga ada tawaran-tawaran yang lain gitu ya, yang dibawakan oleh riwayat di sini hanya sampai sana. Namun apabila antum, misalkan bagi yang bisa baca kitab atau punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir, di dalam surat Fussilat juga dibawakan riwayat, ternyata Utbah pun menawarkan kepada Rasulullah, kalau engkau ingin menjadi pemimpin yang disegani, punya kedudukan di Mekah ini, ya melakukan semua ini, maka kami akan bersepakat engkau akan menjadi raja kami, asal jangan dakwah gitu. Nah, semua tawaran tersebut oleh Rasulullah ditolak. Kemudian setelah Rasulullah menolak, jadi nggak nyebut nolaknya kayak gimana, kita bacakan aja ya riwayatnya. Kemudian Rasulullah setelah mendengar terus apa yang dikatakan oleh Utsbah bin Rabi'ah, setelah
Utbah selesai mengatakan, Rasulullah mengatakan, faragta, engkau selesai. Dalam riwayat yang lain, engkau selesai wahai Abul Walid, ya Utbah. Kata Utbah, na'am, iya. Nah, cuman gitu aja. Jadi jawaban Rasulullah cuman, apakah engkau selesai bicaranya? Jadi nggak diputus di tengah, lagi bicara diputus, enggak. Itu kan akhlak yang kurang baik gitu ya. Tapi dulu didengarkan dulu sampai selesai. Rasulullah bertanya, engkau selesai? Iya, kata Utbah. Kemudian Rasulullah membalas dengan hanya membacakan surat ini, Hamim Fusil, surat Fusilat ya. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Nah, seperti itu dibacakan. Akhirnya itu sampai Utbah mengatakan, hasbuk, hasbuk. Udah cukup, udah cukup. Udah cukup. Apakah tidak ada yang lain selain ini? Jadi Utbah udah nggak kuat. Kenapa? Karena di dalam surat Fusilat itu ada ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman terhadap orang-orang kafir. Ya, ancaman orang-orang kafir bahwa akan dihantam dengan petir yang menyambar. Kalau tidak kembali kepada Allah. Maka Utbah udah nggak kuat. Udah cukup, akhirnya pergi Utbah. Nah, di sini teman-teman sekalian, lihat di sini adalah bagaimana tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, ya, berdakwah di Mekah. Ternyata tujuannya itu adalah mendakwahkan tauhid, sebagaimana yang disimpulkan oleh Allah ya dalam surat An-Nahl dan surat-surat yang lain, dan juga dalam riwayat yang tadi disebutkan. Maksudnya di sini dibawakan riwayat ini saya bawakan adalah untuk menunjukkan bahwasanya Rasulullah ketika dakwah di Mekah bukan untuk mencari kekayaan, bukan juga untuk mencari masalah pemenuhan nafsu syahwat, bukan juga untuk mencari kekuasaan. Bahkan mereka menawarkan. Tapi tujuan Rasulullah berdakwah adalah agar manusia menyembah Allah saja. Agar menyembah Allah saja. Apabila itu terjadi, maka akan mendapatkan kedamaian, keberkahan manusia itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau seandainya dengan mendapatkan kekayaan, kemudian juga jabatan yang tinggi di suatu negeri, tapi dakwah harus ditinggalkan, maka Rasulullah tidak mau. Makanya menolak, karena syarat mereka akan bersepakat menjadikan Rasulullah sebagai raja atau menjadi orang yang paling kaya di Arab, itu dengan syarat, ya jangan lanjutkan dakwah engkau. Nah, ini kan keluar dari tujuan Rasulullah. Bahwa tujuan beliau adalah mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, azanillahu wa iyyakum, teruslah Rasulullah berdakwah. Ya, berdakwah terus-menerus sampai tatkala akhirnya Rasulullah sudah tidak bisa lagi dakwah di Mekah. Bahkan 3 tahun menjelang akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, ini beliau diboikot. Boikot. Bukan cuma Rasulullah, tapi juga Bani Hashim yang sebelumnya betul-betul dihormati. Ini Bani Rasulullah dan keluarganya, mau yang Islam mau yang kafir, diboikot oleh orang-orang Mekah. Jadi nggak boleh ada orang yang datang ke kabilahnya Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah. Kan di Mekah itu ada kabilah itu biasanya rumahnya bertetanggaan gitu ya, ada kelompok-kelompok kabilah gitu. Nah, Rasulullah ini kabilahnya Rasulullah diboikot, nggak boleh ada orang yang nganterin makan ke sana, nggak boleh ada yang jual beli dengan kabilah Bani Hashim, Rasulullah dan kerabat-kerabatnya, nggak boleh ada yang menikahkan anaknya kepada mereka. Sampai 3 tahun sampai dikatakan bahwasanya kabilah Bani Hashim ini sampai nggak bisa makan. Awal-awal masih ada persediaan, lama kelamaan kan sampai mereka pun makan rumputan. Sampai kayak gitu, sampai ada yang makan apa yang ada gitu. Sampai suatu ketika ada seseorang makan apa yang bisa dimakan, nah ternyata itu kotoran. Tapi saking laparnya dimakan juga, gitu ya. Nauzubillah, kotoran kering dulu ya. Sampai kayak gitu. Habis itu, dan di masa pemboikotan itulah istrinya Rasulullah meninggal, Khadijah radhiyallahu anha, dan Abu Thalib pun meninggal ketika itu. Ya, nah. Setelah itu berlalu, selesai boikot, tentu kisahnya bisa dibaca secara rinci dalam perjalanan hidup Rasulullah. Nah, sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun di sana hijrah. Ya, setelah selesai pemboikotan, beberapa saat kemudian Rasulullah diperintahkan hijrah ke Madinah karena memang di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi untuk berdakwah. Nah, kan dari sini ada kaidah penting juga, teman-teman sekalian. Jadi ketika seseorang berdakwah di suatu tempat, kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, maka cari tempat yang lain. Ya, jangan terus-terusan di sana, gitu ya. Kalau tidak bisa berdakwah di sana, cari tempat. Ini bagi seorang yang emang betul-betul total mau dakwah, gitu ya. Misalkan di suatu tempat nggak bisa nih, dan sebagainya. Atau bisa jadi ketika di suatu tempat nggak bisa mengamalkan agama sama sekali.
Ya, agama nggak bisa diamalkan, dia nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa apa, pindah. Maka pindah, cari tempat yang lebih mending. Di sana antum bisa berjamaah atau bahkan bisa mencari tholabul ilmi, banyak kajian sebagainya. Pindah, meskipun tentu tetap ada silaturahim dijaga gitu ya. Baik seperti itu. Maka Rasulullah pun hijrah, dan ketika di Madinah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendakwahkan tauhid, ya, terus mendakwahkan tauhid sampai dikatakan bahwasanya bahkan menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, ini pernah juga saya sebutkan bahwa perjuangan dakwah Rasulullah terus menerus tentang tauhid ini. Dan ingat, yang dimaksud terus-menerus mendakwahkan tauhid, tentu juga maksudnya beliau mengajarkan hal-hal yang lain seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Kemudian teman-teman, azani Allah wa iyyakum, ketika di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gencar mendakwahkan tauhid sampai ketika misalkan ada kesepakatan yang biasa disebut dengan bai'at, itu bai'at Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bai'at menyatakan tauhid, dengan bai'ah pernyataan tauhid. Nah, di sini sebentar saya akan cari beberapa riwayat yang menunjukkan, masya Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun telah sampai ke Madinah, yang mana di sana itu telah banyak yang menolong, membantu beliau, kemudian para sahabat telah kuat dalam beragama, tapi tetap saja mereka para sahabat radhiyallahu anhum tetap fokus mendakwahkan atau mempelajari tauhid. Baik. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah mengisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu majlis, beliau bersabda, "Tubayyi'uni ala an tusyriku billah syai'an, ala alla tusyriku billahi syai'a, wa la tusyrikuna wa la taznuna, wa la taqtulu auladakum." Hendaklah kalian membaiat, bersumpah setia kepadaku, agar kalian, yakni sumpah setianya itu dalam rangka agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga, dan juga kalian jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan membunuh anak-anak kalian, karena kan kebiasaan orang jahiliyah itu membunuh anak-anak mereka ketika mereka takut fakir. Jadi orang-orang jahiliyah memiliki pemahaman dahulu bahwa kalau ada anak banyak itu makin susah hidup gitu ya. Jadi kalau mereka itu dari kalangan orang-orang ekonomi kurang, itu ketika anak mereka banyak, mereka membunuh anak mereka. Atau juga ketika misalkan anaknya itu berjenis kelamin perempuan, itu dibunuh. Nah, itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya rendah gitu ya. Nah, dibunuh anak perempuan itu oleh mereka. Nah, di antara baiat Rasulullah ketika di masa udah hijrah ke Madinah adalah sini nih yang menjadi pendalilan pembahasan kita, bahwa Rasulullah mengatakan tubayyi'unani, hendaklah kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Begitu ya. Dengan suatu apapun juga. Nah, kemudian teman-teman sekalian, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan tauhid. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat diantaranya kepada Heraklius, ya, pembesar Romawi. Di antara isi suratnya adalah Rasulullah mengutip ayat yang mulia, ya ahlal kitab ta'alau, surat Al-Imran ya, ayat 64, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kemarilah kepada suatu kalimat yang sama antara kami dan juga antara kalian. Alla na'budu illallah. Apa kalimat yang sama itu? Yakni janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan juga kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Nah, seperti itu. Jadi ketika Rasulullah ngirim surat pun, yang pertama kali
dikenalkan kepada orang-orang luar sana tentang dakwah Islam adalah dakwah tauhid. Janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Nah, ini kepada pembesar gitu ya, ketika menyebutkan Islam itulah yang diperlihatkan tentang tauhidnya. Maka hendaklah kita sebagai orang yang juga ikut mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tatkala memperkenalkan dakwah, ya dakwah tauhid ini, ya dakwah tauhid ini. Bahkan tidaklah jihad ditegakkan, jihad perang fisabilillah untuk menegakkan kalimat Allah sehingga meninggi. Itu tujuannya adalah agar Allah hanya disembah, agar hanya Allah lah yang disembah satu-satunya. Makanya ketika Allah berfirman tentang masalah jihad ini dalam surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini kata para ulama adalah kesyirikan. Sampai tidak ada lagi kesyirikan dan sampai agama tidak ada yang lain kecuali agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Apabila mereka berhenti tidak melakukan kesyirikan, maka sudah tidak ada lagi jihad ketika itu. Tidak ada permusuhan lagi kecuali pada orang-orang yang zalim. Maka dari sini Syekh Rabi' ya, dalam Syekh Rabi' hafizahullah wa ghafarallahu lahu wa adahullah, beliau menjadikan ayat tersebut surat Al-Baqarah ayat 153 sebagai dalil bahwasanya jihad pun, jihad yang ketika itu perjuangan betul-betul totalitas, yakni pikiran, kemudian keringat dikorbankan untuk perjuangan tersebut, kemudian juga meninggalkan keluarga, bahkan sampai mengerahkan harta gitu kan, untuk berjihad kan sampai mengeluarkan harta ya. Bukan cuma modal semangat, tapi harta juga dikerahkan, bahkan sampai nyawa pun menjadi taruhannya demi untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, ternyata jihad ini pun tujuannya adalah agar tidak ada kesyirikan dan agar tauhid tegak di muka bumi ini. Nah, kalau seandainya daerah yang hendak dijihadi tersebut telah tegak tauhid di sana, tidak ada lagi jihad ketika itu. Berarti ada waktu tatkala jihad itu tidak ada, yakni ketika betul-betul telah tidak ada kesyirikan di suatu daerah. Maka dari itu teman-teman sekalian, jihad itu bukan tujuan. Yang terpenting adalah menegakkan tauhid. Maksudnya adalah di sini hal yang penting dari catatan tentang masalah jihad ini, bahwa tujuan jihad adalah untuk menegakkan tauhid. Ketika kita bisa mendakwahkan tauhid meskipun tanpa jihad, ya, maka lakukanlah. Karena ada sebagian orang yang mana mereka yang menjadi tujuan utamanya itu jihad. Maksudnya jihad dengan pedang ya, itu menjadi tujuan utama. Maka jangan heran orang-orang seperti itu mereka melakukan jihad tapi dengan membawa jimat misalkan, ya. Jimat itu kan kesyirikan, menafikan tauhid. Kok jihad pakai tauhid? Jihad pakai jimat, itu bawa jimat untuk kekebalan dan sebagainya. Justru itu menghancurkan tujuan jihad. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dalil yang menunjukkan tujuan jihad itu adalah tauhid, dan jihad bukan tujuan Islam, bukan tujuan inti dari dakwah Islam, adalah ketika awal mula Rasulullah dakwah ya, di fase Mekah itu nggak ada perang, tidak boleh dan bahkan dilarang. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat An-Nisa ayat 77. Gitu ya, di sana dikisahkan dan Allah mengabadikan kisah tentang orang-orang yang datang kepada Rasulullah, mengusulkan kepada Rasulullah untuk melawan orang-orang kafir itu. Mereka udah siap mati nih. Para sahabat ketika itu mengajak Rasulullah, ayo kita, pasukan berani mati gitu ya. Kita dizolimi terus. Padahal mereka ketika itu masih dalam keadaan lemah gitu ya. Maksudnya seandainya mereka melawan kaum kafir pun kan mereka akan dibabat habis. Maka dilarang oleh Rasulullah berdasarkan wahyu dari Allah, dan diabadikanlah oleh Allah dan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Baik, dari sini teman-teman dapat kita ketahui bahwasanya dakwah tauhid Rasulullah itu betul-betul gencar ya. Masya Allah, betul-betul gencar. Dan dari sini juga dapat kita ketahui melalui nukilan-nukilan riwayat yang merupakan sejarah Rasul, itu beliau
inti dakwah Rasulullah itu sebagaimana inti dakwah para nabi dan rasul yang lainnya, yakni mendakwahkan tauhid. Bahkan jihad fisabilillah pun itu intinya untuk menegakkan tauhid. Ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, ketika kita sama-sama membantu atau mendakwahkan tauhid, mengajak keluarga, kerabat, teman yang kita kenal untuk mengikuti dakwah tauhid ini, yang biasanya dakwah tauhid itu betul-betul digencarkan secara rinci, dakwah tauhid ini oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan para pengikut salafus saleh, maka kita ikut kepada mereka, membantu mereka, yang dengan itulah menjadi sumber keberkahan kita. Dan konsekuensinya, saya tekankan kembali di sini, semakin orang itu bagus tauhidnya dan mengamalkan ilmu tauhidnya, maka dia akan menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi lingkungan, menjadi orang yang kuat dalam melakukan silaturahmi, orang yang paling memiliki adab dan baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, karena Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak, istri, keluarga, orang tua, dan seterusnya. Maka semakin bertauhid, maka orang itu akan semakin baik. Dan imbasnya kepada negeri adalah akan Allah turunkan keberkahan. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, ya, surat An-Nur ayat 55. Bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, pasti Allah akan menjadikan kalian berkuasa, ya, menjadi khalifah sebagaimana berkuasanya orang-orang sebelum kalian, dan Allah akan meneguhkan kalian di muka bumi ini menjadi berjaya, ya, sehingga kalian pun bisa mengamalkan, sehingga kaum orang-orang yang beriman bisa mengamalkan agamanya yang telah Allah ridhoi. Dan Allah akan mengganti ketakutan mereka menjadi keamanan. Nah, itu tatkala apa? Tatkala kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tatkala mereka itu menyembahku dan tidak melakukan syirik kepadaku. Nah, surat An-Nur ayat 55. Jadi ketika semakin seseorang itu bertauhid, maka dia akan semakin mendapatkan keamanan di dunia. Ketakutannya dihilangkan dan keberkahan. Nah, ketika suatu keluarga semakin bertauhid, maka akan semakin berkahlah keluarga tersebut. Ketika suatu bangsa memiliki tauhid yang bagus, ya, warganya, masyarakatnya akan semakin diberkahi oleh Allah dan akan semakin berjaya. Maka itulah kenapa para nabi dan rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid, karena itu sumber keberkahan bagi mereka. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan dakwah tauhidnya Nabi Muhammad SAW. Tentu ini ada apa? Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Adapun yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan akibat godaan setan yang terkutuk, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.